Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, di tengah pandemi ini masyarakat mengalami banyak sekali cobaan dan juga mengalami banyak ujian. Di antaranya ujian ekonomi, ujian akidah, ujian kesabaran, dan lain sebagainya. Mereka pun mempertanyakan akan sampai kapan ujian ini akan berakhir, keberlangsungan hidup mereka akan dikemanakan. Ini merupakan persoalan yang penting sekali dan harus memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah Ta'ala. Dari beberapa literatur yang saya baca, ada 4 tips yang bisa dijadikan pedoman dalam menghadapi ujian tersebut, sehingga kita tetap optimis di tengah pandemi ini. Pertama adalah sabar. Allah Ta'ala berfirman, innallaha ma'as-sabirin, bahwa Allah akan selalu bersama orang-orang yang bersabar. Mengapa harus ada istilah sabar? Karena manusia tidak akan pernah luput dari ujian dan cobaan, sehingga mereka pun harus memiliki kesabaran yang sangat tinggi, kesabaran yang sangat kuat. Mungkin bisa kita melihat beberapa kisah para ulama maupun para anbiya, seperti kisah Nabi Ayub, atau para ulama-ulama yang harus bersabar. Mereka dimintai untuk berusaha riyadhah thariqah ilallah. Mereka tidak akan semena-mena mempergunakan ilmunya untuk menindas orang lain. Mereka akan tetap menyayangi orang lain. Mereka akan bersabar atas apa yang telah Allah perintahkan. Sedangkan yang kedua adalah syukur. Tips yang kedua adalah syukur. Mengapa harus ada syukur? Karena Allah Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Selanjutnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ini di dalam ayat yang lain. Namun keduanya ini saling melengkapi, di mana seseorang akan mudah untuk mengucapkan rasa syukur ketika dia mendapatkan nikmat dari Allah Ta'ala. Nikmat sendiri ini ada 2, nikmat secara zahir dan nikmat secara batin. Nikmat secara zahir ini adalah sesuatu yang tampak oleh mata, seperti halnya makanan, minuman, pakaian. Ini semua adalah nikmat zahir. Sedangkan nikmat batin adalah nikmat berupa Islam, iman. Ini yang kadangkala kita abaikan. Nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ini jarang sekali kita syukuri. Malah kita hanya menginginkan sesuatu yang lebih. Ini adalah sesuatu yang sangat ironi sekali. Padahal semestinya kita harus bersyukur dengan apa yang telah kita dapat, sehingga Allah akan menambahkan. Sedangkan yang ketiga adalah kita harus muhasabah. Muhasabah ini apa artinya? Muhasabah adalah introspeksi diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jadi kita harus mawas diri, introspeksi diri, karena manusia tidak akan pernah lepas dari kesalahan. Dia harus introspeksi karena manusia kadangkala penuh dengan kesombongan. Dia merasa paling benar sendiri, dia paling merasa menguasai apapun, dan mereka pun menindas orang lain. Ini kadang yang terselip dalam benak. Oleh karena itu muhasabah ini penting sebagai peringatan bahwa dia adalah hamba yang fakir, dia adalah orang yang tidak memiliki apa-apa.
Sehingga dengan muhasabah atau introspeksi ini dia akan bisa muncul tepos liro ya, dengan yang lain. Sedangkan yang keempat ini adalah tidak adanya suudzon atau buruk prasangka kepada Allah dan tentunya juga kepada orang lain. Ini juga seringkali diabaikan, seringkali dilupakan. Mengapa? Karena kadang apa yang kita raih, apa yang kita peroleh itu merupakan salah satu bentuk kesuksesan dari kita sendiri. Ada yang merasa seperti itu dan dia merasa bahwa Allah tidak akan bisa mengabulkan atau Allah tidak akan mengabulkan apa yang kita minta. Ini kadang keliru sekali, sangat keliru dalam pandangan kita. Allah akan mengabulkan apapun yang kita minta, asal kita pun yakin dan kita harus memiliki rasa husnudzon kepada Allah Ta'ala. Allah pasti bisa mengabulkan, karena memang Allah zat yang memberi. Kita tidak akan bisa mendapatkan sesuatu jika Allah tidak mentakdirkannya, memastikan bahwa kita mendapatkan nikmat itu. Nah, suudzon ini bisa kita tepis dan bisa kita minimalisir sejak dini. Seperti halnya kita tidak mudah suudzon kepada orang lain. Seperti halnya kita melihat orang yang buruk rupa, kita jangan pernah suudzon dengan mereka. Jika kita memang punya perasaan suudzon, maka cepatlah ditepis, sehingga kita akan mudah memunculkan perasaan husnudzon. Nah, dari sinilah ketika seseorang ingin meningkatkan rasa husnudzon kepada Allah Ta'ala, dia harus punya perasaan yang baik prasangka, supaya Allah memberikan yang terbaik dari apa yang telah dia inginkan. Allah akan memberikan jalan yang terbaik, meskipun jalan yang terbaik itu tidak sesuai dengan keinginannya, karena Allah mengabulkan itu dari sisi kemaslahatan, bukan dari keinginan seorang hamba. Nah, keempat tips ini saya kira sangat tepat untuk dijadikan pedoman, dijadikan pegangan sebagai salah satu kiat agar tetap menjaga optimisme di tengah pandemi ini. Semoga Ramadan ini kita tetap optimis dan selesai dan bisa kita lanjutkan hingga akhir bulan Ramadan, dan setelah bulan Ramadan kita akan menyongsong masa-masa yang sangat indah dan semoga pandemi ini akan berakhir. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Al-afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.